Gitu Pernah ya. nggak merasa ada? Pernah, Kang. Jadi dulu tuh pertama kali aku lulus psikolog itu sebenarnya aku nggak pernah berniat untuk bener-bener totally aktif Nggak di tahu sini bagaimana ya. ilmunya untuk diterapkan. Betul. Jadi sekedar ya udah deh yang penting jadi psikolog, terus praktek, ya udah kerja yang lain. Waktu itu berpikir gitu. Tapi ada satu titik di mana waktu itu aku habis melahirkan. Aku habis melahirkan. Waktu hamil trimester 3 itu aku sebenarnya udah belajar lagi nih, recall lagi ilmu psikologi kan, apa sih ibu hamil persiapkan, apa biasanya ada efek apa dari ibu baru melahirkan, udah belajar semua dan termasuk salah satu baby blues. Jadi baby blues itu satu kondisi di mana seorang ibu yang habis melahirkan itu dia merasa nggak nyaman akan kehadiran bayinya. Jadi dia tuh kayak benci sama bayinya, dia tuh kayak sebel sama bayinya. Oh, gitu Bahkan ya? ada beberapa berita yang ibu baru melahirkan membunuh bayinya kan. Ya, dibuang ya. Nah itu bisa diduga dia baby blues yang berkepanjangan. Nah ketika aku habis melahirkan, aku seorang psikolog loh, aku udah baca tentang baby blues, aku kena baby blues. Oh, kena. Dan itu rasanya Oh, ya Allah ya Rabb. mix. Jadi aku tuh sempat merasakan kalau bayi aku nangis tuh aku nggak mau ngangkat, aku diemin aja. Nggak suka terhadap suasana seperti itu gitu Aku ya. kayak ngerasa dengan kehadiran bayi ini kok seperti mengubah hidup aku ya. Ya. Kok aku jadi ini ya, kok jadi itu ya, belum ketika ada orang nengok. Nah ini juga pelajaran ya kalau kita nengok orang melahirkan, jangan pernah body shaming. Aduh, banyak Ya, karena dulu zaman aku belum sosial media loh, zaman aku masih orang yang nengok langsung, kebayang sekarang lebih parah lagi kan body shaming ya kan. Karena aku ditanya gini, Tan, ternyata lu yang dulu sekecil ini, lu bisa ya segede gini. Mungkin buat yang nengok itu it's like a joke ya, iya kan. Tapi buat kita yang belum melahirkan kan kayak itu hit banget loh, itu sangat sensitif ya. Tapi ternyata setelah aku pelajari, karena memang hormon kita yang belum stabil, sehingga kita menerima respon apa aja tuh jatuhnya sensitif. Iya. Nah, karena aku udah belajar, jadi aku nyadarin gini, ini ada yang salah sama aku. Harusnya kan aku happy dong dengan kehadiran bayi ini. Iya, betul. Kok ini kehadiran bayi ini, aku kayak sedih, aku nangis, aku kayak sebel gitu kan. Akhirnya hal pertama yang aku lakukan apa? Aku ngobrol sama suami aku. Oh, gimana? Ya, kayaknya aku baby blues nih. Dan aku bilang sama aku apa? Jangan pernah biarkan aku berdua aja sama bayi aku. Karena aku tidak bisa mengontrol diri aku. Karena yang namanya kita lagi kondisi mental nggak baik-baik aja, kita bisa melakukan hal yang negatif apapun pada diri kita maupun sekitar. Itu namanya kena mental, depresi Kena itu mental ya. anak sekarang. Kena mental, Kena mental. Tapi masalahnya kalau orang nggak menyadari, jadi baby blues itu wajar nggak? Wajar, apalagi biasanya dia yang kelahiran anak pertama biasanya. Walaupun di anak yang kedua, ketiga juga ada Bisa ya kayak gitu jadi, beberapa tapi anak orang. pertama, Karena anak pertama itu kan kita perempuan dari peran yang tadinya perempuan bebas, waktunya asik-asik aja, tidur mau jam berapa aja. Bisa ngopi-ngopi kapan aja. Sekarang kan nggak bisa. Bahkan kita 40 hari di beberapa orang tua kan udah jangan kemana-mana. Itu kan kayak belum membuat... lagi harus bangun ketika bayi nangis jam sekian, jam Belum kita habis melahirkan kan masih belum recovery semuanya ya. Jadi secara fisik dan psikisnya kita dalam kondisi yang nggak baik. Jadi wajar 2 minggu baby blues. Baby blues 2 minggu ya, tapi dalam waktu yang singkat itu alhamdulillah sudah kemudian Teh Intan udah kembali lagi. Betul, karena kalau enggak jatuhnya ke postpartum depression ya. Itu Apa tadi kalau bisa lebih dari 2 minggu tuh. Itu lebih bahaya. Ya tadi makanya bisa membunuh bayinya. Apa namanya? Postpartum depression. Postpartum depression. Jadi memang masuknya ke depresi ya. Ke depresi, dan kalau udah depresi itu udah masuk ke mental illness. Nah, ini kan dari permasalahan psikologi ya, Nadira ya. Nah, Teh Intan, sebetulnya yang namanya mental health itu kalau kita lihat dalam agama ya, itu bisa masuk ke dalam was-was. Jadi orang itu kenapa allazi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas? Karena was-was itu bisikan yang masuk ke dalam dada kita, fis sudur ya, kata Allah itu dari jin dan manusia. Jadi bisikan-bisikan tadi itu, jin itu akan kemudian setan itu akan membisikkan bahwa nih kamu ini sekarang berbeban, kamu sudah bukan wanita yang bebas, kamu ini punya tanggung jawab, kamu ini nggak bisa ini, nggak bisa itu, lihat tubuh kamu berubah ini. Nah itu membuat orang itu ya kalau misalnya dia tidak kuat iman ya, itu akan kemudian merasa bahwa wah bayi ini ternyata merepotkan dia, menghalangi karir dia, nah, inilah yang kemudian kita harus banyak berzikir tuh di situ. Iya, kan sebetulnya ya tadi ini masalah baby blues, sebetulnya ketika anak ini lahir, ketika kita memandang bahwa ini kunci kendaraan kita ke surga, itu lain langsung. Nah, ya kan? mindset ya jadi ya kuncinya ya. Mindsetnya kan
agama ini sebetulnya meluruskan salah satunya mindset kita. Cara memandang segala sesuatu itu diluruskan. Iya, kalau enggak kan makanya dari awal jangan suudzon, ya harus husnudzon. Jadi kalau kita ngelihat bayi ini kunci kendaraan ke surga, langsung berubah semuanya. Ya kan? Bagaimana kemudian kita menjadi ini ladang amal kita. Betul. Segala sesuatunya kita lakukan dengan keikhlasan dan lain-lain. Ini permasalahan tadi nih. Tapi was-was itu aku rasain banget loh, Kang. Iya, was-was ya. Jadi kita kayak gini loh, ini bayi ya, aduh nih, ini gara-gara nih bayi ya, gue tuh itu seperti itu. Jadi kalau aku bilang gini, kalau ada orang baby blues, aku cuma bilang gini, udah obatnya temenin aja, terutama suaminya. Obatnya nggak ada yang lain selain temenin, suami temenin, dielus-elus, usap punggungnya. Udah cuman itu doang. Udah itu doang. Pendapat Teh Intan bagaimana ya kalau misalnya agar supaya ini ibu-ibu di rumah ya terutama, tapi juga untuk masyarakat ya yang kemudian kena mental health itu sebetulnya sebaiknya apa sih yang dia lakukan sesegera mungkin agar supaya tidak berlarut-larut dalam masalahnya gitu. Kalau saya tadi dari agama ya kamu banyak zikir, banyak ketemu orang, banyak kemudian melakukan kebaikan karena kebaikan yang satu kan akan membawa kepada kebaikan yang lain. Jadi ketika sehat jiwanya kan kalau di dalam Islam tuh gini, ketika dia itu hatinya tenang ya, ala bidzikrillah tatmainul qulub, hanya dengan mengingat Allah hatinya jadi tenang. Dengan itu semuanya permasalahan pekerjaan dan lain-lain akan membawa keberkahan, ketenangan. Nah, kalau dari sisi psikolog bagaimana tuh permasalahannya supaya dia jangan kena mental health gitu. Jadi gini, yang harus dipahami adalah tadi Kang Erik udah ngomong ya. Orang hidup tuh pasti kena stres, pasti stres semuanya. Nggak mungkin nggak ada yang stres ya, karena orang stres itu tandanya berarti dia hidup. Gitu. Pokoknya selama kita hidup pasti ada masalah. Pasti ada gitu masalah. Ya, dia mulai keluar rumah, kena macet, tadi udah stres ya. Jadi itu wajar. Jadi good news-nya adalah ketika kamu stres, kamu masih hidup. Betul. Ya kan? Tapi yang kedua adalah stres yang nggak tertangani itu yang akan menjadi depresi. Itu kan bahayanya kan. Nah, jadi tujuannya apa? Ketika kita, tadi Kang Erik nanyakan, gimana caranya biar kita nggak menjadi yang mental illness supaya mentalnya tetap terjaga. Betul. Ketika punya stres, sadari bahwa setiap orang di dunia ini pasti punya masalah, jadi kita nggak sendiri. Itu yang pertama, karena penerimaan itu penting, self acceptance itu penting kan gitu kan. Kemudian yang kedua adalah bagaimana kita mencari jalan keluar. Masalahnya Kang, orang sekarang itu kalau punya masalah ya, larinya kemana coba? Curhat di sosial media. Betul. Ini kan bikin status. Ya kalau yang responnya positif, paling percayalah yang respon tuh orang kepo doang. Netizen julid gimana? Yang julid-julid semuanya kan itu yang jadi masalah. Belum lagi tiba-tiba ada mata-mata yang tiba-tiba bikin tambah bumbu, itu bikin stres. Padahal sebenarnya untuk menghilangkan stres itu adalah dengan cara mencari solusi dari masalahnya kita. Nah ini nih, jadi untuk yang ngerasa ada gejala mental illness ya, mulai masuk ke kena mental dan lain-lain, ini dengerin nih ya. Jadi intinya jangan sampai itu terus kemudian difikirin sendiri, masuk berlarut-larut dan lain-lain gitu ya. Jadi harus sesegera mungkin cari solusinya dengan ngobrol sama pasangan terdekat, sama keluarga, atau sama ahlinya. Betul, atau sama orang yang dipercaya. Karena kadang-kadang stres kedua, tadi tuh kan kita stres karena curhat di sosial media. Yang kedua kita salah curhat sama orang yang nggak benar, yang tadi cerita kita cuma untuk kita doang, itu bisa satu kelurahan tahu kan. Jadi membuat masalah baru itu yang akhirnya bikin stres. Masalah kita udah selesai, omongannya kan nggak bisa kita stop. Jadi itu bahayanya. Alhamdulillah, jadi kita dapat gambaran ya, intinya bagaimana supaya ada yang namanya qalbun salim, supaya hati kita itu selalu terjaga, merasa tenang dan selamat. Ada yang namanya qalbun marid ya, itu yang namanya hati yang sakit, ya sampai ada qalbun mait atau yang hatinya sudah mati. Nah katanya ya insya Allah mudah-mudahan ya kita semuanya bisa terjaga dari mental health. Ya. Iya karena banyak sekali tuh sekarang itu yang kemudian apalagi di mulai masa pandemi, mulai masa ini banyak sekali mental health. Aduh terima kasih nih Teh Intan nih juga kemudian ini nggak dikasih minum. Astagfirullahaladzim ya nanti. Nah kan, aduh lupa ya. Pak banget soalnya tadi di bawah aku konsul sekalian makanya. Oh gitu. Iya, ngobrol lebih lama sama temanmu ya. Sekretarismu apa nih? Sekarang posisinya dia sebagai ini apa? Tuh adik sepupu juga menjadi sekretaris. Adik sepupu yang dikaryakan. Ron! Ron! Nat, kamu di mana? Kamu ke rooftop deh. Ini Roni mau bunuh diri. Dia mau lompat dari atas. Rame nanti. Cepetan. Kenapa? Aku langsung ke atas.
Kang. Ada apa? Iya, tunggu. Ada Kang, apa? maaf Kang, aku ada urusan mendesak, aku ke atas dulu ya. Kang Intan maaf aku. Gak apa-apa. Tapi kalau Oke. gitu aku langsung pamit juga deh. Lah, Kang, mau ya. kemana? Loh, enggak, Belum karena disiapin bukan, aku minum. habisnya harus praktek. Ini kasihan nih, ada klienku. Oh Iya gitu, kan? ya Ya. oke lah kalau gitu. Gak apa-apa Kapan-kapan ya. kita ini lagi Kapan-kapan kesini ngobrol-ngobrol lagi ya. Nanti minumnya ntar aja. Oke, Oke, terima Pokoknya kasih. nanti main lagi, Kang. Pamit ya, Alhamdulillah. Kang. Syukron. Assalamualaikum Jazakillah. warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.